Disampaikan lebih jauh biar Pak Hari menyampaikan dulu. Silakan Pak. Ya, tadi sempat dibahas oleh para saksi bahwa tidak ada RRD palsu. Jadi penjelasan KPK pada waktu yang lampau, statement mereka bahwa RRD-nya palsu sudah disangkal oleh kedua saksi, Ibu Evita dan Pak Andri. Kemudian dari RKAP juga jelas bahwa penandatanganan kontrak oleh karena akibatnya kepada neraca Pertamina dan rugi laba serta cash flow baru di tahun 2019, maka sesuai dengan definisi RKAP tadi dinyatakan bahwa itu tidak perlu karena RKAP hanya mengatur rencana jangka pendek perusahaan dan harus terkait dengan rugi laba, neraca dan cash flow. Sementara penandatanganan kontrak nggak perlu masuk RKAP. Jadi banyak yang gugur daripada dari dakwaan para JPU. Itu saja dulu. Ya, baik. Kami tambahkan rekan-rekan bahwa kaitan dengan dakwaan bahwa klien kami dipersalahkan karena tidak ada izin komisaris atau izin RUPS, itu clear banget bahwa terkait dengan usaha Pertamina, kegiatan usahanya itu pembelian, penjualan LNG antara lain, baik itu impor maupun ekspor, itu tidak memerlukan izin komisaris. Izin RUPS nggak perlu. Dasarnya jelas dalam anggaran dasar Pertamina di pasal 11 ayat 12 jelas bahwa untuk semua kegiatan apapun itu, termasuk bila itu kegiatan investasi tapi untuk kepentingan bisnisnya Pertamina, tidak perlu lagi izin RUPS. Jadi apa yang menjadi tuduhan bahwa tidak ada izin RUPS, tidak ada izin komisaris ternyata terbantahkan. Kemudian rekan-rekan tadi melihat kami sempat memperlihatkan ada dokumen surat dari legalnya Pertamina ditandatangani oleh Riano Feria. Ini sebagai dasar kehati-hatiannya Pak Hari ketika akan menandatangani SPA Corpus Christi 2014. Bahwa berdasarkan dokumen ini yang diperlihatkan dan diakui juga oleh saksi-saksi bahwa ternyata menurut legal memang tidak perlu izin komisaris maupun RUPS di dalam penandatangan SPA kaitannya dengan bisnis antara Pertamina dengan Corpus Christi. Begitu ya. Dan yang tadi menarik dan sebenarnya kami tunggu-tunggu adalah kehadirannya Pak Hendra selaku komite audit. Ternyata Pak Hendra internal audit. Beliau ini bawahannya Ahok. Yang aneh dan terlihat di persidangan, beliau ini kan harusnya bicara mengenai kerugian, keuntungan Pertamina, begitu ya. Tapi mengelak dari apa yang menjadi keuntungan Pertamina, mengelak dari siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian Pertamina, yang mana sebenarnya decision-nya tahun 2019 oleh manajemen yang baru. Tetapi yang dicari-cari hanya seolah-olah ada kesalahan dalam perencanaan dan pendatanganan SPA. Ini jelas by order, kelihatan sekali karena waktu di persidangan selalu jawabannya mengambang, oh nanti ditindaklanjuti lagi oleh investigasi, nanti begini-begini. Sementara basic daripada keterangan beliau itulah sebagai dasar dakwaan. Harusnya bisa dipertanggungjawabkan semua jawaban-jawabannya, yaitu berdasarkan apa? Kami selalu nanya, dasarnya apa? Di anggaran dasarnya dia disebutkan apa? Di aturan-aturan yang lain ada nggak? Ternyata tidak bisa disebutkan gitu. Kami tanya mengenai kecurangan. Karena ada penyimpangan, katanya ada fraud. Penyimpangan tadi sudah dibantah mengenai back to back, mengenai press review, sudah terbantahkan. Mengenai izin komisaris sudah terbantahkan semua, izin RUPS. Dan ternyata sampai terakhir tidak pernah ada yang namanya teguran dari RUPS, pemegang saham, menteri dalam hal ini. Semua terbantahkan. Satu hal, soal kecurangan. Di dalam BAP-nya disebutkan mengenai kecurangan, ternyata tidak ada kecurangan dilakukan oleh Pak Hari. Nggak bisa disebutkan kecurangan macam apa. Jadi perkara ini clear banget, tidak ada masalah sama sekali, tapi dicari-cari. Sementara untung Pertamina itu sekarang berlipat-lipat daripada kerugian zaman pandemi. Saya kira demikian. Ada tambahan Pak? Baik, saya tambahkan kepada rekan-rekan, kami tetap bertahan sampai sidang kali ini. Semua keterangan para saksi tidak ada yang menyatakan kesalahan atau kejahatan dari Pak Hari. Itu yang pertama. Baru kedua, tadi saksi Arif Basuki
atas pertanyaan JPU, dia mengakui menerima komisi senilai lebih kurang 8 juta US dollar Singapura, lebih kurang 100 miliar atas LNG yang dijual dari hasil Corpus Christi. Bonusnya ya, bonus dari penjualan LNG yang dimana Pak Hari menjadi terdakwa. Ini membuktikan bahwasannya Pertamina untung. Ada yang menerima bonus sampai hampir 100 miliar. Ya. Kemudian yang ketiga, ini perlu kami tekankan lagi. Kami meminta Pak Ahok dan Bu Nike untuk hadir di persidangan ini. Karena beliau berdua bisa menerangkan apa yang terjadi pada saat itu. Demikian. Tambahan dulu ya, tambahan. Tadi juga jelas sekali terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa Pak Hari ini tidak pernah menerima apapun, tidak pernah memberikan apapun, tidak pernah ada suap, tidak pernah ada tekanan, intimidasi dalam RRE, penandatangan RRD dan lain sebagainya. Artinya dalam perkara ini betul-betul tidak ada kejahatan tindak pidana korupsi di dalamnya. Demikian ya teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi terkait dengan audit investigasi yang dilakukan oleh PwC atau PwC. Pertamina telah menunjuk PwC yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit investigatif. Karena PwC Indonesia, mereka tidak mempunyai kewenangan itu. Yang mempunyai kewenangan adalah PwC Internasional. Baru terhitung 1 Agustus 2023, PwC Indonesia mempunyai kewenangan. Nah, ini auditnya dilakukan pada tahun 2020. Jadi, Pertamina telah menunjuk PwC yang sebenarnya tidak berkewenangan. Dan tadi terbukti bahwa PwC yang melakukan audit adalah Budi Santoso. Di mana Budi Santoso pada saat yang bersamaan waktu seleksi dari konsultan tadi, dia juga bekerja untuk Kroll. Jadi siapapun yang menang pelakunya dan dia mantan dari pekerja KPK. Jadi ada beberapa keanehan di sini karena memang menurut saya PwC laporannya itu adalah investigatif tetapi tidak punya kewenangan dan tiba-tiba terbang ke kantor aparat penegak hukum tanpa ada surat yang mengantar. Konon menurut dari keterangan dari Kepala Internal Audit yang mengantar adalah Nike Widiawati sendiri. Ini sebuah keanehan besar yang mungkin harus dibuka. Rahasia apa di balik itu? Terima Ada kasih. satu skenario lah bagaimana agar Corpus Christi ini justru yang diangkat. Padahal Corpus Christi ini menguntungkan Pertamina. Dalam pengadaan, proses pengadaannya pun juga clear, tidak ada suap dan sebagainya. Kemudian juga tanpa perlu persetujuan RUP, tanpa persetujuan daripada komisaris, semuanya clear banget. Tapi ternyata ada satu skenario bagaimana agar Corpus Christi inilah yang diangkat seolah-olah ada terjadi korupsi. Jadi kami juga berharap rekan-rekan wartawan mau kawal terus perkara ini. Kami berharap pemerintah, DPR RI, ini lihat dong, ada persidangan macam ini. Kami minta juga Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, kita kawal bersama-sama. Kasihan, ada warga negara yang sudah dikriminalisasi. Ditahan sudah berapa lama, Pak? Sudah 7 bulan. 7 bulan ditahan tanpa ada kesalahan. Ingat ya, 7 bulan ditahan tanpa ada kesalahan. Tapi dituduh melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan loh itu. Kejahatan sementara kecurangannya tidak ada, penyimpangannya tidak ada. Tidak menerima apapun, tidak pernah memberikan suap apapun. Ini jelas-jelas sangat-sangat tidak adil. Jadi kami berharap kita kawal bersama-sama. Bismillah, mudah-mudahan ada keadilan buat beliau. Terima kasih teman-teman. Tadi satu lagi bertanya, apa urgensinya Pak Ahok dan